Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fomatic Channel. Masih di ajang Piala Eropa 2020 yang diselenggarakan di tahun 2001. Kali ini kami akan membahas grup D yang berisi negara-negara Inggris, Kroasia, Skotlandia, dan Republik Ceko. Untuk Republik Ceko dan Inggris, sepertinya dua negara ini kemungkinan besar akan lolos. Entah itu menjadi peringkat pertama, peringkat kedua, ataupun menjadi peringkat tiga terbaik. Karena memang di Piala Eropa ini akan dipilih 4 negara dari 6 negara yang menduduki posisi peringkat 3 di grupnya. Antara Kroasia dan Skotlandia saat ini bisa dibilang mereka ketemu dan akan saling bunuh-bunuhan. Karena mereka akan memperebutkan posisi peringkat 3 ataupun peringkat 2. Kalau untuk peringkat 1 sepertinya agak susah ya. Ini agak susah karena kemungkinan besar kalau yang peringkat 1 antara Inggris ataupun Republik Ceko. Nah, untuk Kroasia dan Skotlandia sepertinya kita nggak akan ngebahas ya, karena di situ banyak sekali dinamika yang menurut kami yang banyak mungkin terjadi dan itu sangat susah diprediksi. Mental di sana sangat berpengaruh, strategi pelatih juga sangat berpengaruh, kondisi lapangan ya itu sangat susah untuk diprediksi. Nah, kali ini kami akan mencoba untuk memprediksi pertandingan antara Inggris melawan Republik Ceko. Nah, bagaimana statistiknya? Kita coba lihat ya. Oke, kalau dilihat dari 3 pertemuan mereka terakhir, Ceko menang sekali, seri sekali, dan Inggris menang sekali. Nah, menariknya di sini, mereka terakhir ketemu ialah di tahun 2019. Dan di sini adalah pada saat kualifikasi Piala Eropa ini. Mereka satu grup dan akhirnya sekarang pun ketemu satu grup. Menarik memang ini sebenarnya ini dua negara ini untuk dibahas. Kita lihat ya, pada pertandingan pertama di kandangnya Inggris berhasil menang 5-0 melawan Republik Ceko. Nah, sedangkan pada bulan Oktober tahun 2019 Republik Ceko di kandangnya Republik Ceko berhasil menang 2-1 melawan Inggris. Sangat menarik, saling mengalahkan dua pertandingan ini. Tapi memang di sini akhirnya yang menjuarai grupnya kalau nggak salah Inggris dan Republik Ceko adalah di peringkat kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat tabel yang sekarang ya. Oke. Kita lihat di tabel yang sekarang itu Ceko juga poinnya 4, Inggris juga poinnya 4. Jadi dengan hasil seri pun sebenarnya dua tim ini akan lolos dengan peringkat 2. Tapi kalau ada salah satu kalah, ya mereka bisa di peringkat 2 ataupun di peringkat 3. Karena ketika Kroasia ataupun Skotlandia menang, mereka poinnya hanya 4 sama-sama. Jadi peluang untuk lolosnya dua negara antara Ceko dan England yang sudah lumayan besar lah kalau bisa dibilang. Dengan poin 4 di peringkat 3 itu cukup tinggi kalau menurut kami, dan itu akan lolos kalau menurut kami. Oke, kita lihat tim statistiknya ya. Nah, kalau kita merasakan per match statistik, secara gol, Ceko lebih produktif ya, mencetak 2 gol per pertandingan dan Inggris hanya mencetak 1 gol. Untuk shooting, Ceko lebih unggul yaitu 11 kali melakukan shooting per pertandingan, sedangkan Inggris hanya 9 kali. Oke, kita lihat. Tapi secara duel di udara, Inggris lebih unggul sebesar 52%. Possession, Inggris juga lebih unggul sebesar 53%. Passing successful, Inggris juga lebih unggul sebesar 87%. Secara rating pun Inggris lebih unggul dengan di angka 6,8. Kita lihat situasional statistiknya ya. Oke, berdasarkan 3 gol yang dicetak Ceko, 1 berdasarkan set pieces, 1 berdasarkan counter attack, dan 1 berdasarkan penalti. Ini kemarin Patrick Schick ya, berdarah hidungnya kena sikut Lovren, akhirnya dapat penalti dan akhirnya bisa cetak gol. Kalau Inggris hanya 1 gol dan itu dari open play. Ya, bisa dilihat di sini ya, produktivitasnya beda ya. Memang sepertinya Ceko lebih produktif dibandingkan dengan Inggris. Kita lihat super game 10,5, 8,5. Untuk conversion rate-nya lebih tinggi memang 14% Republik Ceko, dan Inggris hanya 5%. Ini yang saat ini menjadi PR-nya Inggris kalau menurut kami. Oke, kita lihat positional statistiknya. Secara positional statistik, Ceko menyerang dari kiri sebesar 37%, dari tengah 19%, dan lebih dominan dari kanan sebanyak 44%. Nah, menariknya lagi di sini, Inggris pun kebalikannya. Inggris menyerang dari kanan sebanyak 31%, dari tengah 22%, dan dominan dari sisi kiri sebanyak 47%. Sepertinya pertandingan akan terjadi di sisi yang sama. Di sisi kirinya Inggris dan di sisi kanannya Republik Ceko. Menarik ini sebenarnya. Nah, itulah tadi ya, kenapa kami memilih pertandingan ini. Secara histori, di babak kualifikasi Piala Eropa ini,
Ternyata Ceko dan Inggris ini dalam grup yang sama dan mereka sudah saling mengalahkan. Pada pertandingan pertama di kandang Inggris mereka menang Inggris, tapi di kandangnya Ceko yang menang. Luar biasa kalau menurut kami. Nah, di samping itu juga dari sisi serangan pun statistik pun sangat-sangat menarik kalau menurut kami. Dalam hal shooting Republik Ceko lebih unggul. Dalam hal conversion rate juga Republik Ceko lebih unggul. Tapi dalam hal possession, dalam hal duel udara, dalam hal passing full, Inggris lebih unggul. Dan ternyata dari positional statistiknya pun sama-sama. Ternyata Republik Ceko menyerang dari kanan dan Inggris lebih dominan menyerang dari kiri. Akhirnya mereka akan ketemu di satu sisi ini. Menurut kami pertandingan ini untuk sangat layak ditonton kalau menurut kami. Walaupun sebenarnya secara nilai mereka kemungkinan besar akan lolos ke babak selanjutnya. Ya, bisa dibilang mereka bukan berarti tidak peduli dengan pertandingan ini. Tapi ketika mereka bermain secara hati-hati itu masih mungkin. Karena mereka mengurangi cedera. Karena resiko cedera dalam sebuah pertandingan itu ada. Terus menghindari akumulasi kartu kuning. Itu juga ini. Dan menjaga kebugaran dari pemain. Bisa jadi melakukan rotasi. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi salah satu faktor kalau menurut kami. Tapi memang masih ada satu PR yang harus dibenahi sama Inggris. Inggris masih ada PR terkait dengan finishing. Conversion rate-nya rendah sekali, hanya 5%. Bayangkan, dari sekian banyak peluang, mereka hanya bisa cetak 1 gol. 5%, bayangkan, rendah sekali itu kalau menurut kami. Mudah-mudahan sih dengan adanya refreshment ataukah misalnya dengan melakukan perubahan strategi, misalnya tidak hanya menyerang dari kiri tapi dari kanan pun dioptimalkan juga, ya mudah-mudahan Inggris bisa membenahi dirinya. Karena kalau ketika melihat pertandingan waktu lawan Skotlandia kemarin, sepertinya agak berat untuk menang lawan Ceko kalau misalnya pertandingan Inggris seperti itu. Dan entah kenapa kemarin Inggris bermain seperti itu dan kami juga nggak paham ya. Ada sesuatu mungkin ya antara Inggris dengan Skotlandia. Jangan-jangan pengaruh dari William Wallace lagi, gara-gara Braveheart itu. Jadi Inggris agak shock gimana, saya nggak tahu. Ya itu nggak tahu. Nah, oke. Tapi kemungkinan besar sih Inggris masih bisa untuk memenangkan pertandingan ini karena pertandingan ini dilaksanakan di Inggris. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Silakan komen apa aja yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia. Adios.